Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Madani. Saya dari kelas 3B Akuntansi Prodi Pendidikan Ekonomi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perhitungan kuartil dan persentil dari mata kuliah statistik. Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai pengertian kuartil dan persentil. Pada umumnya, pengertian kuartil ialah nilai yang membagi kelompok atas 4 bagian yang sama setelah bilangan-bilangan itu diurutkan. Sedangkan pengertian persentil ialah nilai yang membagi kelompok bilangan tersebut atas 100 bagian yang sama banyak setelah bilangan-bilangan tersebut diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Setelah kita mengetahui pengertian dari persentil dan kuartil, maka kita akan masuk ke dalam rumus, yaitu pertama, kita akan membahas mengenai rumus kuartil, data tunggal, dan data kelompok. Selanjutnya, kita akan masuk kepada rumus kuartil, data tunggal, dan data kelompok. Kuartil itu terbagi menjadi 3 bagian, ada bawah, tengah, dan atas. Kuartil bawah rumusnya adalah Q1 sama dengan X1/4 buka kurung N tambah 1 tutup kurung, sedangkan kuartil tengah adalah rumusnya Q2 sama dengan 1/2 buka kurung N tambah 1 tutup kurung, sedangkan kuartil atas dianya Q3 sama dengan 3/4 buka kurung N tambah 1 tutup kurung. Setelah kita mengetahui rumus kuartil data tunggal, kita akan masuk kepada rumus kuartil data kelompok, yang mana rumus kuartil data kelompok itu ialah QI sama dengan TB tambah buka kurung I/4 N dikurang FK per FI tutup kurung baru P. Keterangannya ialah QI, I itu boleh masuk kuartil atas, tengah, dan bawah. Dan N itu adalah jumlah frekuensinya, FK itu adalah frekuensi kumulatif, P itu adalah panjang interval, TB itu adalah titik bawah, dan FI adalah frekuensi kelas kuartil. Setelah kita mengetahui rumus kuartil data tunggal maupun data kelompok, kita akan masuk kepada contoh soalnya. Yang mana contoh soal kuartil data tunggal itu dan data kelompok itu ialah: pertama, perhatikan data nilai matematika yang diperoleh sekelompok siswa berikut. Di situ ada bilangan 78, 86, 57, 68, 56, 86, 78, 92, 68, 75, 63, 58, 66, 78, 43, 48, 60, 68, 79, dan 85. Yang mana pembahasannya itu, langkah pertama yang dilakukan adalah mengurutkan data dari mencari nilai mediannya. Data yang telah diurutkan dan nilai median dapat dilihat pada gambar berikut. Kita urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Setelah itu kita bagi. Nah, setelah kita bagi, baru kita menentukan mediannya, nilai tengahnya itu dengan rumus kuartil tengah tadi, Q2. Yang mana nilai mediannya itu adalah 68 tambah 68 per 2. Itu adalah rumus kuartil tengah. Yang mana rumus kuartil tengah adalah Q2 sama dengan 1/2 buka kurung N tambah 1 tutup kurung per 2. Itu nanti setelah kita hasilkan, baru kita bagi 2, hasilnya adalah 68. Selanjutnya, mencari nilai kuartil bawahnya diperoleh dari nilai tengah dari data berurut di sebelah kiri median. Yang mana sebelah kiri median tadi yaitu 43, 48, 56, 57, 58, 60, 63, 66, 68, 68. Itu adalah urutan adalah sebelah kiri dari median. Setelah itu kita bagi untuk mencari kuartil bawahnya itu, yaitu dengan cara kita bagi seperti yang tadi. Berarti yang dapat adalah 58 ditambah 60 per 2A. Dari hasil 58 tambah 60 baru kita bagi 2 adalah hasilnya 59. Jadi nilai kuartil bawahnya adalah 59. Setelah itu kita akan masuk kepada contoh soal kuartil data kelompok, yang mana perhatikan tabel di bawah ini. Kuartil data kelompok itu dianya kita bisa lihat dari tabel. Yang tabel yang kita sajikan itu adalah berat badan, yaitu 50 sampai 54, dan sampingnya itu adalah tabel frekuensi. Pembahasannya adalah
jumlah data. Jumlah data itu dapatnya dari mana? Yaitu frekuensi tadi, yaitu 4, 6, 8, 10, 8, 4. Itu kita tambahkan, hasilnya adalah 40. Kuartil atas atau Q3 terletak pada 3/4 bagian data. Sehingga letak kuartil atas berada di data ke-30. Kok bisa dapat 30 dia? Pasti kita penasaran kan dari mana dapatnya 30? Caranya ialah letak kuartil Q3 berada pada data ke-3/4 kali 40. 3/4 dikali 40. Rumus kuartil atas adalah 3/4. Tandanya adalah 3/4. Kalau kuartil bawah itu 1/4. Kalau kuartil tengah 1/2. Jadi 3/4 dikali 40. Kita bagi 4, kita coret sama 40, dapatnya 10. Berarti 3 baru kita kalikan dengan 10 tadi, hasilnya 30. Nah, dari sanalah kita dapat letak kuartil atas berada di data ke-30. Selanjutnya, perhatikan tabel yang sudah dilengkapi dengan frekuensi kumulatif kurang dari FK atau FK dan letak kuartil atas. Itu ada kan tabelnya, berarti kita tambahin lagi di samping frekuensi tadi, kita tambah dengan frekuensi kumulatif. Berat badan itu kita tentuin 50 sampai 54. Itu panjang kelasnya berapa? Kita hitung. 50, 51, 52, 53 dan 54. Jadi panjang kelasnya ada 5. Setelah itu kita menentukan lagi frekuensi kumulatifnya, yaitu dengan cara letak kuartil atas atau Q3 FI itu kan 8. Dari mana dia dapatnya 8? Dari 36 dikurangi dengan 28. 28 itu frekuensi kumulatif sebelum kelas Q3. Hasilnya FI 8. Setelah itu baru kita tentuin TB-nya, titik bawahnya. Ya, dari mana kita bisa mengetahui TB-nya itu? Kita tengok. Kan tadi kan 36. Kenapa dia kita ambil 36 dikurangi dengan 28? Dari data yang ke-30 tadi. 30 itu kan masuknya ke dalam data 36. Nah, barulah dari situlah maka TB-nya kita ambil yang 70 sampai 74. Dari mana bagaimana cara kita bisa mengetahui TB-nya itu? Yaitu dengan cara 70 dikurangi 0,5. Berarti hasilnya adalah 69,5. Dan setelah kita mengetahui, baru kita masuki ke dalam rumusnya. Apa tadi rumus kuartil data kelompok? Yaitu QI sama dengan TB ditambah buka kurung I/4N dikurang frekuensi kumulatif per FI tutup kurung P. Baru kita masukin rumusnya. Baru kita masukin angka-angka yang telah kita cari tadi. Yang mana Q3 sama dengan TB-nya adalah 69,5 ditambah 3/4 dikali 40 kurang 28 tutup kurung per 8 kali 5. Baru kita cari Q3 69,5 ditambah 3/4 kali 40 tadi kan 30 dikurang 28 per 8 dikali 5. Dan baru Q3 69,5 ditambah 2/8 kali 5. Baru dapat hasil 2/8 dikali 5 adalah 1,25. Baru kita tambahkan dengan TB tadi 69,5, hasilnya adalah 70,75. Itu adalah kuartil atasnya. Setelah kita mengetahui rumus dan contoh soal dan pengertian kuartil data kelompok maupun data tunggal, masuk kita ke pembahasan persentil. Kita akan membahas dan mengkaji mengenai rumus persentil data tunggal maupun data kelompok. Rumus persentil data tunggal adalah PI sama dengan data ke kurang I buka kurung N tambah 1 tutup kurung per 100. 100 itu emang udah bawa dari rumus. Jadi keterangannya itu adalah I itu bilangan bulat kurang dari 100. Misal kayak 1, 2, 3 sampai 99. Tuh N itu adalah banyak data. Setelah itu kita masuk kepada supaya kita bisa memahaminya, maka kita masuk kepada contoh soal persentil data tunggal. Yang mana bila diketahui data sebagai berikut 9, 3, 8, 4, 5, 6, 8, 7, 5, 7. Maka coba kita tentukan P20 dan P70-nya. Jawabannya adalah pertama, data itu kita urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Setelah kita urutkan,
kita tentukan letak P20 itu adalah data kedua. Berarti nilai P20 sama dengan data kedua sama dengan 1/5 buka kurung data ketiga dikurang data kedua tutup kurung. Data kedua berapa? Data kedua itu ditambah, berarti 4 ditambah 1/5 buka kurung 5 dikurang 1. Jadi 4 itu tetap. Jadi 1/5 kan 5 dikurang 4 hasilnya 1. Berarti 1/5 dikali dengan 1 jumlah dari 5 kurang 4 itu hasilnya adalah 4, 1/5. Lalu setelah kita dapat dari P20, kita masuk kepada letak P70, yang mana P70 itu adalah data ke-70 buka kurung 10 ditambah 1 tutup kurung per 100 sama dengan data ke-77 per 10. Kenapa dia data ke-77 per 10? Dari tadi data ke-70 10 ditambah 1 hasilnya 11 per 100. Jadi 70 dikali dengan 11 itu kita coret dulu. Kita coret baru kita dapat hasilnya, berarti 77 per 10. Berarti nilai P70 data ke-7 tambah 77 per 10 buka kurung 8 per 7 tutup kurung. Hasilnya adalah 77 per 10. Setelah kita mengetahui apa itu rumus persentil data tunggal, maka kita akan masuk kepada rumus persentil data kelompok, yang mana rumus persentil data kelompok itu adalah P1 sama dengan TB ditambah buka kurung I per 100 N dikurang FK per FI tutup kurung P. Dia tidak jauh beda kan dengan rumus dari kuartil tadi, bedanya cuma 100 tadi sama P. Kalau kuartil Q sedangkan persentil P. Seperti itu. Jadi supaya kita lebih memahami, maka kita akan masuk kepada contoh soalnya. Ada data, kita akan menampilkan nanti datanya, ada datanya 10 sampai 4, 15 sampai 19, begitu seterusnya. Itu ada frekuensinya. Jadi jumlah frekuensi itu kan kita masukin ke rumus. PI sama dengan I per 100 kali N. Jadi I-nya berapa? Kan di situ jawabannya 30. 30 dari mana? Dari jumlah frekuensi tadi, jumlah datanya. Berarti 30 per 100 dikali 30. Jadi 30 per 100 itu boleh kita coretkan. 30 per 100 dicoret jadi 3. 3 kita kalikan dengan 30 dikali dengan 30 kan hasilnya 900. Jadi kita coretkan aja 900 dicoret dengan 100 hasilnya 9. Dan setelah itu masuk kepada data yang ditambah dengan keterangan frekuensi kumulatifnya. Masuk ke contoh soal, yaitu yang ada keterangan tadi kan dari frekuensi kumulatif. Masuk ke rumusnya, yaitu P30. Kenapa dia P30? Karena kan jumlah frekuensi tadi 30. Jadi P30 sama dengan TB tambah P buka kurung 30N per 100 dikurang F per F tutup kurung. Jadi TB-nya berapa? 14,5 ditambah 5 buka kurung 9 kurang 5 per 6. Dia tidak jauh beda dengan contoh kuartil tadi ya. Nah, baru setelah itu baru kita masukin 14,5 ditambah 5 tadi kan 9 kurang 5 4 berarti dibagi dengan 6. Nah, setelah itu baru dikalikan dengan 5. Jadi hasilnya adalah 14,5 ditambah 3,33. Hasilnya adalah 17,83. Seperti itulah contoh dari persentil data kelompok dan persentil data tunggal. Baiklah, cukup sekian penjelasan dari saya mengenai materi perhitungan kuartil dan persentil. Semoga bermanfaat. Maaf jika ada kesalahan dan kekurangan, itu semata-mata dari saya sendiri. Dan apabila teman-teman kurang paham, kita bisa sharing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.